Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang akan bersama beliau di surganya Allah nanti. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui, Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang merupakan waktu yang tepat untuk diisi dengan ibadah, introspeksi, dan refleksi untuk diri kita. Namun seiring berkembang teknologi modern saat ini, kemudahan akses internet dan media sosial membawa tantangan baru bagi kita untuk tetap mempertahankan kualitas puasa kita kali ini. Meskipun teknologi memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam memperluas ilmu pengetahuan dan komunikasi, namun penggunaan yang tidak bijaksana dapat membawa dampak negatif yang serius terhadap kualitas puasa Ramadan kita kali ini. Dalam kultum ini, kita akan membahas bagaimana kemudahan teknologi di internet dan media sosial dapat mengancam kita, umat muslim, terhadap kualitas puasa kita, terutama dalam hal kemaksiatan, bertengkar, ujaran kebencian, dan juga bermalas-malasan. Kita harus mengingat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta Ibnu Malik yang berbunyi, "As-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal fa in imru'un qatalahu aw satamahu falyakul inni shaimun yang artinya, puasa itu adalah perisai. Jika salah satu dari kita sedang berpuasa, maka jangan sampai berkata kotor, dan jangan pula bertingkah laku jahil, sombong, suka mengejek, atau bertengkar. Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, aku sedang puasa. Hadis riwayat Imam Malik. Salah satu dampak negatif dari kemudahan teknologi di internet dan media sosial adalah meningkatnya paparan terhadap konten-konten yang negatif dan konten-konten kemaksiatan di dunia maya. Akses tak terbatas ke berbagai jenis konten membuat orang rentan terhadap godaan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, termasuk selama bulan suci Ramadan. Misalnya mudahnya akses ke situs-situs web yang berisi konten pornografi atau konten kekerasan yang dapat menggoda seseorang untuk melanggar aturan-aturan puasa dengan melakukan hal-hal yang terlarang tersebut. Selain itu, media sosial juga menjadi platform yang memudahkan penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Konten-konten negatif seperti diantaranya fitnah, gosip, dan pemikiran yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat dengan mudah tersebar luas. Hal ini tentu bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku kita, terutama selama bulan Ramadan ini ketika spiritualitas diri sedang ditingkatkan. Dalam dunia media sosial yang luas,
banyak peluang untuk adu argumen yang mengarah kepada saling menyerang dan mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak patut, tidak sopan juga semakin tinggi. Orang-orang dengan mudahnya mengumpat, menulis kata-kata kotor tanpa etika kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang lebih tua, yang seharusnya kita hormati. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat 28 yang berbunyi, qalalah tasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Artinya, Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Selain kemaksiatan, kemudahan teknologi juga dapat menyebabkan perilaku bermalas-malasan dan pemborosan waktu, buang-buang waktu yang merugikan dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Akses yang mudah ke berbagai aplikasi dan platform media sosial dapat menghabiskan waktu yang berharga yang seharusnya dialokasikan untuk ibadah, juga introspeksi diri. Seringkali orang dapat terjebak dalam siklus menghabiskan waktu yang tidak produktif di media sosial yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baik mungkin. Memang nyata media sosial sangat melenakan manusia tanpa terasa. Waktu berjalan cepat saat kita memegang HP dan berselancar di dunia maya. Semua yang kita inginkan bisa diakses dengan mudahnya. Meskipun tantangan yang dihadapi akibat kemudahan teknologi di internet dan media sosial cukup besar, namun ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Yang pertama, kita harus memiliki kesadaran yang tinggi. Penting bagi kita untuk menyadari potensi bahaya dan dampak negatif dari penggunaan yang tidak bijaksana terhadap teknologi di internet dan media sosial. Dengan memiliki kesadaran yang tinggi, kita dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi tersebut selama bulan Ramadan. Dan yang kedua, kita harus membatasi waktu online kita. Menetapkan batasan waktu untuk menggunakan internet dan media sosial dapat membantu mengurangi resiko pemborosan waktu dan bermalas-malasan. Misalnya mengatur jadwal khusus untuk memeriksa email atau memeriksa WA, media sosial FB, IG, TikTok hanya pada waktu-waktu tertentu selama hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki konten yang bermutu saat menggunakan internet. Penting untuk memiliki konten-konten yang bermanfaat dan bermutu, seperti kuliah agama, ceramah, atau literatur islami, atau mendengarkan kultum. Menghindari konten-konten negatif dan berpotensi merusak iman adalah langkah penting, sangat penting untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Yang keempat, meningkatkan koneksi spiritual selama bulan Ramadan. Pentingnya untuk meningkatkan koneksi spiritual dengan melakukan lebih banyak ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan merenungkan makna puasa. Memperkuat koneksi spiritual ini dapat membantu seseorang untuk tetap teguh dan menghindarkan godaan yang muncul melalui teknologi di internet dan media sosial. Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ini, dapat kita tetap menjaga kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Kita dapat menghindarkan dampak negatif dari kemudahan teknologi di internet dan media sosial. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghindari godaan yang dapat menghalangi kita dari mencapai tujuan tersebut. Mari raih pahala di bulan Ramadan dan hindari dosa besar akibat kelalaian kita. Dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga kultum ini membawa manfaat bagi kalian, dan semoga kita diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati selama bulan Ramadan yang suci ini. Amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.